Menjaga kebugaran jasmani dengan berolahraga selama tinggal, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Betulkah? Yup, betul. Kalau dilakukan dengan benar dan takaran yang tepat. Untuk menjaga atau meningkatkan kebugaran jasmani, paling tidak kita mengenal FIT, F-I-T-T sebagai takaran. Apa itu FIT? Tim Kebugaran Jasmani P4TK Penjas dan BK akan memandu Anda. FIT, F-I-T-T. F adalah frekuensi, yaitu seberapa sering kita berolahraga. Pertanyaannya, apakah semakin sering seseorang berolahraga akan semakin baik? Tentu tidak. Tubuh kita tentu perlu istirahat untuk beradaptasi terhadap tekanan latihan yang diberikan. Istirahat sama pentingnya dengan latihan itu sendiri. Sering mendengar overtraining kan? Ini justru membahayakan kita. 3 sampai dengan 4 kali dalam seminggu cukup bagi kita yang non-kompetitif atlet. Intensity. Untuk memahaminya, perhatikan tayangan berikut. Untuk menjaga kebugaran, yang kita perlukan dominan pada intensitas rendah. Hingga sedang. Time diwakili oleh huruf T yang pertama, menunjukkan durasi latihan yang efektif yang kita gunakan. Seringkali kita membuang-buang waktu latihan kita yang terasa lama, tapi lebih banyak diselingi oleh obrolan tidak berguna dan waktu istirahat yang sangat panjang. Tentu tidak efektif dan tidak dihitung sebagai waktu latihan tentunya. Kita bisa saja melakukan latihan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan kardiorespiratori dengan berjalan atau jogging. Berjalan atau slow jog dengan intensitas rendah, ini saya lakukan menggunakan durasi sampai dengan 45 menit. Denyut nadi saya berada pada kisaran 40% sampai dengan 60% dari denyut nadi maksimal. Perlu diingat, denyut nadi maksimal itu 220 denyut per menit dikurangi usia. Latihan daya tahan kardiorespiratori dapat juga dilakukan dengan lompat tali atau skipping. Latihan ini memasukkan unsur kelincahan dan koordinasi memang. Tapi dengan menjaga durasi dan intensitas, serta latihan terjadwal, kita akan dapat mengembangkan endurance kita. Bersepeda merupakan bentuk lain dari latihan daya tahan kardiorespiratori.
dengan bersepeda adalah latihan yang tidak membosankan karena suasananya bisa berganti-ganti. Kita tetap bisa atur intensitas dan durasi agar selalu berada di zona latihan. Pastikan kita aman dengan selalu menggunakan masker, dan jika dengan teman yang lain tetap kita jaga jarak. Saudara sekalian, untuk melatih kekuatan otot, kita dapat gunakan latihan berbeban, baik inner loading atau dengan berat badan sendiri, dan outer loading. Alat bantu sederhana kita bisa gunakan, contohnya seperti ini. Pastikan gerakan-gerakan yang kita latih dilakukan dengan benar. Ini akan menjamin bagian otot yang kita latih lebih kuat dan fungsi gerak sendi tidak berubah. Jangan lupa kita lakukan setiap jenis latihan 12 sampai dengan 15 kali repetisi, dan lakukan ini 3 hingga 5 set. Tapi saya ingatkan lagi, lakukan sesuai dengan kemampuan. Latihan kekuatan otot bahkan dapat kita lakukan tanpa menggunakan alat bantu. Beratnya beban mencerminkan tingginya intensitas dengan cara menambah berat beban, jumlah ulangan, dan jumlah set. Terima kasih, selamat mencoba. Peregangan statis, peregangan dinamis, dengan berpasangan, berbantuan atau mandiri, merupakan bentuk latihan kelentukan.
Setiap jenis gerakan atau sikap tubuh di dalam stretching, kita tahan sampai 10 detik atau 20 hitungan. Rasa nyeri pada otot atau persendian menunjukkan telah terjadi tarikan dan peregangan. Tapi awas, jangan memaksakan dan jangan sampai terlalu sakit. Bisa mengakibatkan cedera. Latihan peregangan statiskah atau
peregangan dinamis yang kita perlu dahulukan? Jawabannya, lakukan sesuai kebutuhan dan kebiasaan kita. Yang penting, lakukan latihan fleksibilitas untuk menjaga keluasan ruang gerak otot dan persendian kita. Itulah type T terakhir, yaitu jenis latihan yang berbeda-beda untuk setiap komponen kebugaran yang berbeda-beda. Ingat, menjadi fit kalau ada huruf F, I, T, dan T. Jadi, tidak tergantung dari satu huruf. Pastikan tubuh dalam kondisi sehat. Memakai pakaian yang nyaman untuk berolahraga. Jangan lupa, periksa denyut nadi awal Anda. Untuk membangkitkan gairah, membangkitkan energi potensial, dan mencegah cedera, kita perlu pemanasan dengan menaikkan suhu tubuh dan memperluas ruang gerak sendi dan otot-otot kita. Pemanasan dilakukan hingga kondisi tubuh kita masuk pada zona latihan, ditandai keluarnya tetes keringat pertama, denyut nadi 30 sampai dengan 50% dari denyut nadi maksimal, dan siap secara psikologis. Satu, dua, tiga, empat. Lakukan latihan inti secara terprogram dan kontinu. Jangan lupa, lakukan pendinginan setelah berlatih agar tubuh kita normal kembali. Kita jadikan olahraga untuk menjaga kebugaran. Kita jadikan kebugaran sebagai kebutuhan. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Salam sehat, bugar, dan humanis. Yaitu jenis latihan yang berbeda-beda untuk setiap komponen. Berjalan atau slow jog dengan intensitas rendah, ini saya lakukan 100. Tapi jika dengan teman yang lain, pastikan kita tetap jaga jarak. saya ingatkan lagi, lakukan sesuai dengan kemampuan. Kita bisa meningkatkan intensitas dengan cara menambah Setiap jenis gerakan atau sikap tubuh di dalam stretching. Latihan peregangan statis kah atau lakukan latihan inti secara terprogram dan kontinu.